dalam mengupayakan ekspansi Islam, ya, mengupayakan syiar dan dakwah Islam ke berbagai penjuru bumi, itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang Ustadz di mute kayaknya. Iya. Khulafaur Rasyidin, semuanya dari sahabat Makki, ya, ada Abu Bakar Makkah, Umar Mekah, Utsman bin Affan juga Mekah, termasuk Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan ini rahimakumullah, kita ingin lihat secara lebih detail apa saja yang ada dalam surah Takwir. Harapannya semoga hafalan yang sudah dihafal itu menjadi semakin rasyih, ya, semakin menyatu dengan diri kita, menyatu dengan lisan, menyatu dengan pikiran, menyatu dengan motivasi, dorongan agar kemudian lebih yakin kepada Allah, ya, lebih mantap dalam menjalani kehidupan ini di bawah bimbingan pedoman dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa share screen, ya. Aywa, ini rahimakumullah. Ya, yang pertama sekali, idza syamsu kuwirat, ya. Idza syamsu kuwirat, ya. Surah ini selain dinamakan dengan surah At-Takwir, juga dinamakan dengan surah idza syamsu kuwirat. Jadi ada orang yang kalau ditanya surah apa, surah idza syamsu kuwirat. Yang kuwirat itu mungkin yang paling mudah, yang paling dekat maknanya adalah ketika mungkin ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab, kata-kata kurah, ya. Kurah itu artinya bola, ya, kurah. Jadi bola, ya. Kalau bola kaki itu Qurratul qadam, ya, bola kaki, kurah. Kuwirat itu adalah apabila ketika hari itu diputarkan, ya, ketika matahari itu kemudian tidak lagi berada pada posisinya, ya. Nah, ketika ulama tafsir saat menafsirkan ayat idza syamsu kuwirat itu, mereka mengatakan maknanya itu bisa dua, rahimakumullah. Yang pertama sekali syamsu kuwirat, sehingga jadi sisi matahari itu yang harusnya matahari bumi, itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata ulama tafsir, idza syamsu kuwirat itu artinya ketika hari kiamat itu terjadi, matahari itu dihilangkan, ya, dihilangkan oleh Allah SWT. Jadi nggak ada lagi matahari, ya. Nah, surah ini dimulai dengan ayat ini, bahwa basis kehidupan ini semuanya berawal dari setelah Allah SWT menciptakan jagat raya ini, maka kita semua butuh kepada matahari, ya. Tanpa matahari maka tidak akan ada kehidupan, ya. Begitu sunnatullah, begitu model kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin jelaskan melalui ayat pertama ini bahwa kepada apapun kita bergantung selama hidup di dunia ini, pada akhirnya semua itu akan hilang, semua itu akan lenyap, ya, bahkan matahari sekalipun, ya. Kita tahu kan, dengan gaya hidup apapun manusia tetap butuh kepada matahari. Yang paling personal misalnya kesehatan, kita nggak mungkin melakukan sesuatu yang bisa lantas menggantikan fungsi matahari bagi kesehatan tubuh kita, ya. Maka ulama menjelaskan itu secara lengkap, ya. Idza syamsu kuwirat itu artinya bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan cahayanya atau sinarnya, juga bisa bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan posisinya sehingga matahari tidak lagi bermanfaat bagi bumi. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, ayat yang kedua, wa idzan nujum inqadarat. Ketika kemudian nujum inqadar. Nujum itu jamak dari kata najm bintang, ya, inqadarat. Inqadarat itu artinya tasaqatat, saling berjatuhan, tidak lagi berada pada posisinya. Semuanya tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh manusia.
yang tadinya orang menyanjung hari, menyanjung bintang, dan kemudian juga ada yang menyanjung gunung, ya, bahwa itu suatu yang indah, ya, akan selalu berada pada tempatnya. Ternyata tidak seperti itu yang akan terjadi di hari kiamat. Maknanya tidak ada kemapanan yang abadi, ya. Maka ketika Allah sampaikan wa idzal jibalu suyirat, suyirat itu sir, ya, perjalanan. Sir, orang nyebutnya hari ini sayyarah, ya, alat untuk melakukan perjalanan. Kita gunung itu jalan-jalan, rahimakumullah. Ibu bisa bayangkan gunung jalan-jalan, sementara selama ini gunung sering disimbolkan sebagai sesuatu yang paling kuat. Kalau gunung saja jalan-jalan, maka bayangkan bagaimana jasad kita di hari kiamat. Maka bayangkan bagaimana keadaan rumah kita yang katanya sangat kuat dan dibanggakan itu. Maka bayangkan bagaimana gedung kantor tempat suami ibu bekerja yang katanya kuat sekali itu. Ya. Maka tasawur tentang dunia ini, Allah ingin kita memberikan tasawur yang tepat terhadap dunia, gambaran yang tepat terhadap dunia, bahwa dunia bukanlah tempat keabadian. Ya. Intinya ada di sana, rahimakumullah, bahwa dunia tidak akan selalu seperti ini, bahwa dunia tidak akan selalu terang di siang harinya, bahwa dunia tidak akan selalu indah di malam harinya dengan bintang-bintang, bahwa gunung-gunung yang ada pun tidak akan selalu berada pada posisinya. Jika Allah inginkan dan sudah tiba saatnya, tiba hari kiamat, maka semuanya akan lenyap. Ya. Ya, jadinya kalau ini sekedar dihafal, ya, dihafal kemudian dibaca untuk dibaca, atau dibaca untuk hanya diindahkan bunyinya dengan makharijul huruf yang tepat, dengan tajwid yang benar. Kalau hanya sekedar itu, maka tidak ada pesan hidayah di dalamnya. Maka harus dibaca dengan tajwid yang tepat, makharijul huruf yang benar, sekaligus dibaca dengan tama'un, ya, dengan analisa, dibaca dengan hati-hati, dibaca dengan dimasukkan ke dalam hati, bahwa akan ada suatu hari, akan tiba harinya di mana semua yang kita anggap mapan, semua yang kita anggap kuat, semua yang kita anggap selalu ada, hadir, indah, itu semua akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pertanda berakhirnya masa-masa manusia beramal. Ya. Kemudian kita berpindah ke ayat yang keempat, wa idzal isyaru utilat. Dan ini akan terjadi rahimakunallah, semuanya diabaikan, ya. Isyar ini, isyar dari kata ashrun 10, ya. Apa tuh 10, apa maksudnya? Unta bunting pada bulan yang ke-10, ya, itu sebentar lagi akan melahirkan anaknya, dan itu biasanya pada zaman itu adalah harta yang sangat dijaga oleh orang Arab, harta yang sangat diharapkan. Ya, jadi kalau sampai digambarkan bahwa orang Arab itu pada masa itu, jika ada yang mereka khawatirkan, jika ada yang mereka takutkan, maka yang mereka khawatirkan itu adalah unta bunting pada bulan ke-10 itu kalau sampai mati. Ya, sehingga upaya mereka untuk menjaga unta bunting itu luar biasa. Karena itu dianggap sebagai harta yang sangat bernilai. Nah, ketika terjadi hari kiamat, wa idzal isyaru utilat. Utilat itu dari kata utlah. Utlah liburan. Sekarang orang kalau nyebut utlah itu artinya liburan. Utilat diliburkan. Ketika unta-unta itu dibiarkan, diabaikan. Seolah-olah itu menjadi harta yang tidak penting. Allah ingin ingatkan, ya, termasuk bagi kita pada hari ini, mungkin bukan unta yang sangat kita harapkan pada hari ini, itu sah-sah saja. Tapi yang pasti, apapun hartanya, apapun yang kita sangat jaga, apapun yang kita takuti kehilangannya, itu semua akan hilang. Ya. Perhatian apapun yang kita berikan terhadap siapapun, sesayang apapun, secinta apapun, sedalam apapun, sedekat apapun, semuanya akan diabaikan ketika hari kiamat itu tiba. Ya. Hari ini kan manusia itu kan suka mengatakan, oh saya nggak bisa, saya kalau nggak ada ini nggak bisa. Mungkin ibu-ibu, saya kalau nggak sama suami nggak bisa. Ya, atau saya kalau nggak ada anak saya nggak bisa. Saya nggak bisa hidup tanpa anak-anak. Atau saya nggak bisa hidup tanpa, ya macam-macam. Ya, sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Maka Allah ingatkan, kelak semua itu akan utilat. Kelak semua itu akan ditinggalkan. Nah, rahimakunallah, kita nggak usah kemudian mentasawur, apa benar seperti itu? Apa mungkin seperti ayat begini kan banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Surah Abasa, di penghujung surah Abasa juga begitu kan. Ketika manusia
meninggalkan, melupakan istrinya, melupakan anaknya ketika hari kiamat tiba, kemudian di surah Ma'arij dan juga dalam surat-surat lainnya. Nah, mudahnya untuk melihat aktualisasi dari bunyi ayat keempat ini, silahkan sesekali berkunjung ke saudara-saudara kita yang baru saja tertimpa bencana hebat. Ya, mau gempa bumi kah, mau yang mereka pernah mengalami tsunami atau yang lain-lainnya. Ya. Kita dengan mudah bisa mendengarkan cerita duka di mana mereka kemudian tidak sanggup untuk menyelamatkan orang-orang tercintanya. Padahal itu belum kiamat, rahimakumullah. Ya, tidak sanggup untuk menyelamatkan istrinya, si istri tidak sanggup untuk menyelamatkan suaminya, suami istri orang tua tidak sanggup untuk menyelamatkan anaknya, anak tidak sanggup untuk menyelamatkan orang tuanya, dan seterusnya. Karena memang akan ada momentum, akan ada saat di mana ketika ancaman itu luar biasa beratnya, maka manusia akan melupakan segala-galanya, bahkan dirinya sendiri. Ya, ibu-ibu ingat kan ketika Nabi bercerita bahwa di hari kiamat nanti manusia dibangkitkan tidak dalam keadaan berpakaian. Sampai kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah itu, terus mereka nggak malu apa? Ya, tidakkah orang malu, merasa malu? Nah, rahimakumullah, bagaimana mau malu? Orang dia udah nggak sadar lagi tentang dirinya. Yang dibayangkannya adalah betapa ngerinya jika ternyata amal baiknya selama ini tidak cukup untuk menyelamatkannya dari api neraka. Jadi wa idzal isyaru utilat. Pelajaran pentingnya adalah perhatikan kembali apa saja yang kita cintai. Apakah Allah meridai cinta itu? Maka jangan cintai sesuatu kecuali itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berlebihan terhadap sesuatu. Kan ada orang, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang yang saya tahu tuh bapak-bapak kan biasanya tuh secara nggak sengaja ngomong, wah saya nggak bisa kalau nggak sepedahan. Kira-kira Allah ridha nggak dengan statement itu? Ya, saya nggak bisa kalau nggak keluar sama teman-teman saya ngumpul-ngumpul. Allah ridha nggak? Mungkin orang akan mengatakan, tapi boleh kan? Iya sih, boleh, boleh. Tapi mencintai sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dicintai oleh Allah, kelak akan bermasalah di hari kiamat. Kan harusnya kalau yang sifatnya mubah-mubah itu ya dilakukan ya sekedarnya aja, nggak perlu dimasukkan ke dalam hati. Makanya kan hadisnya sudah ada, Habib habibaka hunamma asa yakuna baghidaka ya yaumma. Cintai sekedarnya. Yang kau cintai karena bisa jadi yang kau cintai itu suatu hari akan kau benci sekedarnya karena bisa jadi akan kau cintai. Ya. Dan laki-laki tidak perlu menyombongkan dirinya, dia merasa lebih baik dari perempuan atau perempuan merasa lebih baik dari, banyak sekali baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Ayat kelima. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ya, ketika wuhush itu jamak dari kata wahsh. Wahsh itu binatang liar. Ya, binatang liar. Husyirat dikumpulkan. Alhamdulillah. Ini setidaknya ada dua makna ya, dalam tafsir itu. Dikumpulkan ini bisa bermakna bahwa semua hewan-hewan liar yang ganas itu keluar, yang biasanya tidak makluf bagi manusia ya. Kayak ya semua mau ular, mau harimau, mau apapun, itu semua dikeluarkan oleh Allah SWT dan mereka berjalan menuju ke pemukiman manusia. Itu yang terjadi ketika hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat, makna yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, rahimakumullah, bukan hanya yang liar dan ganas itu, tapi semuanya dikeluarkan. Termasuk hewan-hewan yang hari ini belum pernah disaksikan oleh manusia. Allah mengabarkan suasana kengerian yang luar biasa. Ya, bahwa apa yang dilihat oleh manusia pada hari ini serba indah, ini adalah bukan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah hadiah dari Allah. Ya, Allah ingin ingatkan bahwa nggak ada sebenarnya yang menghalangi harimau untuk masuk ke rumah kita, kecuali karena itu diatur oleh Allah SWT. Nggak ada yang menghalangi gajah untuk masuk ke rumah kita, kecuali karena itu diatur oleh Allah SWT. Tidak ada yang menghalangi ular untuk masuk ke rumah kita, kecuali karena itu diatur oleh Allah SWT. Akan ada hari di mana itu semua akan dibiarkan oleh Allah SWT untuk berkeliaran di mana-mana. Ya. Maka bersyukur, rahimakumullah, harusnya bersyukur. Yakin bahwa Allah yang berkuasa sebenarnya, bahwa kita tidak melakukan apa-apa, bahwa banyak sekali makhluk yang, dan semuanya itu perjalanan bumi ini, perjalanan langit, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa idzal biharu sujirat. Bihar jamak dari kata bahrun, ya, lautan. Ketika lautan itu sujirat, jadi meluap airnya, tumpah, ya, kemudian menggenai daratan. Ya, jadi rahimakumullah,
eh, ya ilustrasi itu bayangkan kalau ember kecil itu digoncang, maka akan keluar. Kalau air dalam ember yang keluar, maka mungkin tidak akan jadi masalah apa-apa. Bayangkan jika yang tergoncang itu adalah bumi. Ya, dan kita pada hari ini nggak ada yang nyaman memiliki tempat tinggal yang kemudian selalu harus dikunjungi oleh air. Biharus sucirat, lautan yang indah itu, lautan yang sering dijadikan sebagai tempat wisata itu akhirnya berubah statusnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang mengerikan. Semua yang kita pandang indah karena diindahkan oleh Allah, bukan karena pada zatnya ia adalah indah. Ya. Yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dikawinkan, disatukan. Ada dua makna menurut mufassirin, ya. Jiwa-jiwa disatukan, dikawinkan. Yang pertama sekali adalah bahwa ruh dikembalikan ke dalam jasadnya. Ya. Manusia kan selalu tubuhnya terdiri dari ruh dan jasad. Ya, ruh dikembalikan ke dalam jasadnya. Kemudian yang kedua, bahwa setiap orang akan bergabung, berkumpul dengan kelompoknya. Ya. Gengnya masing-masing. Maka pelajaran besarnya adalah perhatikan siapa sahabat karib kita selama di dunia ini. Ya, perhatikan siapa sahabat karib kita selama di dunia ini. Ya. Ruh, makna pertama, ruh berkumpul dengan jasad. Kita nggak ingin. Kalau ternyata ruh itu baik, tapi jasad itu tidak. Makanya Nabi SAW dalam hadis itu, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati dan amal. Ya, harus sinkron antara kerja ruh dengan kerja jasad. Hati itu kerja ruh, ya. Amal itu kerja jasad. Maka harusnya selaras, rahimakumullah. Harusnya selaras. Makanya dalam Islam yang mudah saja teorinya. Ruh yang benar atau hati yang benar itu selalu diawali dari bisa dilihat dari jasad yang benar, amal yang benar. Ya, jadi nggak bisa di split, nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin ada orang walaupun saya terlihat ya bermaksiat, tapi sesungguhnya hati saya bersih. Itu ungkapan apa ya? Ungkapan tidak berbasis kepada ilmu. Ya, Islam nggak pernah mengajari kita begitu. Ya, bersihkan hatimu, biarkan ragamu, itu nggak begitu dalam Islam. Bersih hati, indikatornya adalah amal yang baik, amal yang banyak. Itu indikator hati yang bersih. Nah, ketika seorang kemudian amalnya baik, amalnya banyak, maka berarti hatinya bersih. Seperti itu. Karena hanya itu yang bisa dilihat. Sementara isi hati nggak bisa dilihat. Isi hati itu hanya klaim saja dari yang si pemilik hati, ya kan? Ya, klaim dari si pemilik hati. Lebih parah lagi pada hari ini ada orang berani sekali untuk mengklaim isi hati orang lain. Padahal dia nggak bisa masuk ke hati orang lain. Dia nggak tahu isi hatinya apa. Kan? Kita hanya menilai sesuatu berdasarkan zahirnya. Nahnu nahkumu bi dzawahir wa idzan nufusu zuwijat. Maka rahimakumullah, pastikan bahwa semua yang baik-baik itu bukan sekedar niat. Ya, walaupun niat saya sudah berpahala satu menurut Nabi, amalkan. Ya, bukan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ketujuh ini, pastikan bahwa kita selalu lebih nyaman berada bersama orang-orang yang, khususnya ibu-ibu, teman-teman yang solehah, ya cek lagi. Jangan sampai lebih nyaman ya bersama sahabat solehahnya hanya sekedar untuk ngaji saja. Di luar pengajian nggak ada urusan dengan sahabat solehah lah. Pastikan ya, lingkungannya, apapun itu, apapun isunya, bisa itu olahraga, bisa itu hobi, apapun itu, maka berkumpulnya pastikan dengan sahabat-sahabat yang solehah, ya, yang soleh. Ya. Ya nggak kebayang kan di hari kiamat begitu dibangkitkan oleh Allah SWT. Padahal dulu tercatat sebagai anggota pengajian Khairul Ummah, ternyata dibangkitkan lagi duduk-duduk bersama para mabuk, kan nggak lucu. Gitu. Bingung temannya pasti, loh kok bisa gitu sih? Ya, jadi rahimakumullah, dari sekarang, ayat ini kan turunnya sudah lama, sudah 1500 tahun yang lalu, ya kurang lebih, maka ini harusnya jadi pelajaran penting bagi kita, dan lingkungan itu memberikan dampak besar ya terhadap baik tidaknya seseorang. Ya. Betapa banyak orang yang tadinya baik berubah jadi buruk karena lingkungan, dan juga orang yang tadinya buruk berubah jadi baik karena lingkungan. Nah, mirisnya rahimakumullah, sekarang ini ada tren baru bahwa
Ya saya kalau lagi ngaji, lingkungan saya orang-orang ngaji. Saya kalau lagi berhobi, maka lingkungan saya orang-orang yang punya hobi. Peduli amat sama dia tutup aurat, peduli amat sama agamanya. Ini musibah nih, rahimakumullah. Musibah, musibah. Karena apa? Karena manusia itu sebelum dia menjadi mu'athir, dia menjadi muta'athir. Sebelum dia bisa mempengaruhi, dia pasti sudah lebih dulu terpengaruhi. Ya, kecuali kita nabi itu beda lagi. Kalau nabi kan langsung dikendalikan, diawasi, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak nabi. Nah, kita dari kecil kan dipengaruhi terus, dipengaruhi oleh orang tua kita, dipengaruhi oleh lingkungan kita. Sampai kemudian kita punya kapasitas, punya kompetensi, akhirnya mulai bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, agar kita selalu aman, setidaknya perhatikan siapa saja orang-orang di sekeliling kita, orang-orang dekat yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Maka dekatilah hanya orang-orang soleh, agar ketika terpengaruhi dengan sesuatu, maka kita hanya terpengaruh dengan hal yang baik. Wedan nufusu zuwijat. Khalas, kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, ketika bayi-bayi perempuan itu ditanyakan bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa mereka dibunuh. Ya, ayat ke-8 dan ke-9. Sebenarnya bukan yang dibunuh itu yang akan ditanyakan, tetapi si pembunuh yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa semuanya akan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya, tidak boleh melakukan sesuatu tanpa tanggung jawab. Ya. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa seseorang ketika ditanya di hari akhirat pasti tidak akan selamat. Ya, jadi kalau ditanya, kalau sampai dipertanyakan atau sampai diminta mempertanggungjawabkan, maka nggak akan selamat. Karena kalau dia selamat, dia nggak akan ditanyakan. Ya, kita sebenarnya sudah praktekkan ini dalam keduniaan kita. Ya. Guru kanseling itu nggak mungkin memanggil anak pintar yang nggak ada masalah apa-apa. Ya. Tapi yang dipanggil anak yang bermasalah, dipanggil, ditanyakan. Ya. Nah, rahimakumullah, cek lagi bahwa sesuatu itu dilakukan bukan berdasarkan kepada kebiasaan. Ya, pastikan bahwa itu memang diperintahkan. Dulu orang Arab ini jadi soal, ya tidak semua suku bangsa Arab itu setuju dengan wa'dul banat, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Tidak semua mereka melakukannya. Tapi yang jadi soal, kan ayat ini turun kan di awal-awal dakwah itu kan, turun ayat ini berarti ayat ini mengkritisi kebiasaan orang Arab membunuh anak perempuan hidup-hidup. Seolah-olah semuanya melakukan, padahal tidak semuanya melakukan. Tidak semua suku setuju, tidak semua suku melakukan. Tapi uniknya, semua suku mendiamkan kemungkaran ini. Ya, jadi tidak semuanya melakukan, tapi yang tidak melakukan mendiamkan. Pelajaran pentingnya rahimakumullah, bahwa jangan pernah mengabaikan kemungkaran. Lakukanlah koreksi atas kemungkaran sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, marra minkum mungkaran falyughayyir. Jadi, falam yastati' fa bilisani, fa lam yastati' fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Dengan wewenang, dengan kekuasaan, tidak mampu maka dengan lisan, tidak mampu maka dengan hati, tapi itu adalah selemah-lemah iman. Maka ya nggak mungkin juga dong. Masa giliran berhadapan dengan kemungkaran, kita sepanjang hayat itu selalu berada dalam posisi lemah iman. Sementara untuk hal-hal yang lain, seolah-olah iman kita paling kuat. Kan ada yang begitu. Kalau berhadapan dengan amar ma'ruf, seolah-olah dia selalu terdepan. Tapi berhadapan dengan kemungkaran, selalu berada pada kondisi lemah iman. Maka itu nggak mungkin terjadi dalam satu orang. Ya, jadi dalam diri seseorang itu lemah iman dan kuat iman sekaligus dalam satu waktu itu nggak mungkin. Yang ada itu fluktuatif. Al-iman yazidu wanqus. Maka idealnya ketika imannya bertambah, imannya sedang meningkat, sebagaimana ia semangat untuk beramar ma'ruf, idealnya dia harus juga berani untuk bernahi mungkar ketika imannya meningkat ini. Jadi nggak bisa misalnya, oh saya kalau untuk amar ma'ruf iman saya tinggi, tapi kalau untuk nahi mungkar iman saya lemah, itu nggak mungkin. Dalam satu waktu terjadi dua status iman sekaligus, itu nggak mungkin. Ya, maka rahimakumullah ini ya bagian dari evaluasi diri kita masing-masing. Cek lagi, kenang lagi, kemungkaran apa yang sudah berani saya hentikan secara terang-terangan. Ya, kalau memang pernah punya wewenang, pernahkah menghentikan kemungkaran dengan wewenangnya? Dan kita semua kalau memang punya lisan, pernahkah menghentikan kemungkaran dengan lisannya? Jangan hanya mencukupkan diri selalu sebatas melalui hati. Ya.
Berikutnya, yang ke-10, wa idza suhufu nusyirat. Suhuf jamak dari sahifah, lembaran-lembaran ketika dibagikan. Bayangkan, Ibu, misal setiap 6 bulan sekali kita dapat rapor sementara, kayak anak-anak kita sekolah itu kan ada namanya UTS, itu ujian tengah semester, ya. Sehingga kita ketahuan nilai kita apa, status kita apa. Ini kayak hari ini nih. Ini kalau misalnya habis ngaji ini langsung turun dari langit rapor sementaranya tentang statusnya, maka bisa jadi yang ada merahnya misalnya nilainya langsung ya ibadahnya tambah banyak. Bisa jadi nggak mau keluar rumah lagi, diajak jalan-jalan nolak dan sebagainya. Yang rapornya mungkin bagus, mungkin akan merasa, oh saya bisa nih, masih bisa agak jalan-jalan, alhamdulillah, senangnya minta ampun, itu dunia nyenyak, mimpi indah dan sebagainya. Tapi kan kita nggak dapat itu dari Allah. Ya, kita nggak ada rapor sementara, sehingga siapapun mau dipanggil ustadz, kayak ustazah, mau kiai, mau apa, dia nggak tahu tuh siapa dirinya. Ya, bisa saja kan, ya, pakai peci, pakai baju muslim, ceramah di mana-mana, tapi statusnya neraka. Itu sangat mungkin. Itu. Sebaliknya, dia nggak terkenal, orang nggak tahu dia. Ya, dia hanya beramal saja, beramal dalam diamnya. Dia nggak tahunya statusnya surga. Ya, jadi kita nggak tahu status kita saat ini, siapapun kita. Nggak ada orang yang berani mengklaim, oh saya ini sedang dalam surga lah, atau saya pasti masuk surga lah. Maka Allah ingatkan, wa idza suhufun nusyirat, jadi lembaran laporan itu hanya akan didapatkan di hari kiamat nanti. Amannya, karena hanya akan didapatkan di hari kiamat, amannya sekarang kita merasa selalu rapornya bermasalah. Salahnya masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. Kenapa? Dengan begitu, seandainya nanti di akhirat, oh ternyata amalnya banyak sekali. Saya salah menilai diri saya, ternyata Masya Allah, saya malah langsung masuk ke Jannatul Firdaus. Masalahkah itu? Enggak kan? Masalah enggak, Ibu? Enggak masalah sama sekali. Ya, tapi bagaimana kalau sebaliknya? Kepedean di dunianya. Diajak ngaji enggak mau, ya. Disuruh perbaiki tutup auratnya enggak mau. Alasannya apa? Ah, saya kan enggak buru-buru amat. Gini-gini saya masih ngaji kok. Gini-gini saya nggak pernah ngomongin orang, selalu merasa benar. Gitu, ternyata begitu dia lihat rapornya tidak sebagaimana yang diklaimnya semasa hidup di dunia. Ya musibah, selesai sudah. Nggak ada lagi tempat atau kesempatan kedua untuk beramal. Selesai. Maka amannya kita selalu merasa belum aman. Ya. Berikutnya, idzas sama'u kushitat. Ya, ketika langit dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat berlindung paling permanen, ya, paling kuat, paling hebat, paling luas. Dan langit itu tak bertiang, itu adalah langit, rahimahullah. Tidak seperti atap rumah kita, langit. Dan akan tiba harinya langit itu lenyap. Jadi nggak ada yang tersisa kan? Matahari lenyap, bulan-bulan lenyap, hilang. Ya, sekarang langit pun akan lenyap. Lah langit lah, semuanya kan ada di langit. Ya. Jadi jahiliyah itu ketika idza syamsu kuwirat, dia mengatakan kan masih ada langit. An-nujum in qadarat kan masih ada langit. Allah turunkan wa idza sama'u kushitat. Dan ingatlah ketika suatu hari nanti langit pun hilang, maka nggak ada apa-apa lagi. Kita nggak ada tempat bernaung. Ya. Maka wa idzal jahimu su'irat. Maka pada saat itulah kemudian neraka itu dinyalakan. Ya, siap untuk menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk mengazab orang-orang yang semasa hidup di dunia ini tidak pernah mau bertauhid, tidak pernah mau menuruti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ke-12 ini tentang takut ancaman. Ya, Fudail bin Iyad. Tabi ini dulu. Terus di 187 orang Samarkand, ya, Uzbekistan sekarang itu. Beliau mengatakan, Allah lam yadurhu ahad. Yang takut kepada Allah, maka dia nggak akan bisa dimudaratkan oleh siapapun.
Wa man khafa Allah, dan orang yang takut kepada selain Allah, lam yanfa'ahu ahad. Tidak ada satu orang yang bisa memberinya manfaat. Jadi takut harusnya. Jadi semua ancaman. Sekarang orang kan hidup kadang-kadang merasa terancam oleh orang lain, terancam oleh lingkungan, terancam oleh ya apapun. Pastikan harusnya dalam diri kita yang paling mengancam itu adalah neraka. Paling mengancam itu adalah neraka. Maka serius upaya untuk menjaga diri dari ancaman neraka. Serius. Serius. Ya, serius. Kan orang kadang serius sekali ancaman kecelakaan. Ya, serius sekali nabung. Kenapa? Ancaman kemiskinan di masa tua. Serius sekali bekerja. Kenapa? Masya Allah ya, kita itu kan ada, mungkin ibu pernah dengar apa, jualan rasa takut gitu kan. Jualan rasa takut kuman, sehingga semua iklan sabun diklaim bahwa itu bisa membersihkan kuman ya. Jualan rasa takut maling, maka lakulah alarm, lakulah CCTV dan sebagainya gitu ya. Jualan rasa takut. Allah nggak sedang jualan rasa takut, Allah sedang berdagang dengan manusia. Ini perdagangan Allah SWT. Jika ia membiarkan dirinya cuek saja terhadap ancaman neraka, maka tidak akan ada yang melindunginya di akhirat nanti. Ya, maka jadikan ancaman neraka ini sebagai ancaman yang serius, sangat serius, dari semua ancaman yang ada, dari semua jenis ancaman yang ada, semenakutkan apapun itu. Ya, dia takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, tapi itu bukan ancaman serius seharusnya. Ya, takut kehilangan apa yang sudah kita miliki, yang terlanjur kita senangi, harusnya itu juga bukan ancaman serius. Kalau yang masih bekerja takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan rumah, atau macam-macam ketakutan itu, pastikan ketakutan utama itu kalau sampai harus diam tinggal abadi di dalam neraka. Ya, maka keren, rahimakumullah ya, keren itu kalau seorang ibu misalnya ngomong ke anaknya, nak, bukan apa-apa nak, ibu nggak pengen. Ngomong ke anaknya, ngomong aja. Itu yang jadi soal. Ibu nggak khawatir ke masa depanmu. Ya. Toh yang memberimu makan bukan ibu atau ayahmu, tapi Allah. Yang ibu khawatirkan itu, jangan sampai engkau ke neraka. Nah. Ya. Boleh kan ngomong begitu? Boleh, rahimahullah. Termasuk terhadap diri kita, sampaikan. Ya. Karena itulah ancaman yang punya. Yang ke-13, yang terakhir dari rangkaian ayat tentang berbagai hal yang akan terjadi di hari kiamat. Wa idzal jannah uzlifat, ketika surga itu didekatkan kepada orang yang beriman, sehingga mereka bisa melihat bagaimana nikmatnya surga. Antum lihat Allah tempatkan tentang jannah itu di penghujung, di ayat ke-13, ya kan? Wa jannah itu uzlif di terakhir. Kenapa? Karena apapun selalu harus diawali dari agar kita waspada. Selalu kalau kita bicara soal ketaatan dan kemaksiatan, mana yang harus diawali? Kemaksiatan. Awali dengan meninggalkan kemaksiatan. Jadi nggak bisa. Sekarang kan banyak orang, oh walaupun saya masih belum tutup aurat, tapi saya banyak sedekah. Gitu. Jauh lebih baik dia nggak pernah bersedekah tapi dia tutup aurat. Ya. Jadi hal yang haram itu nggak bisa ditawar-tawar, gitu. Maksiat nggak bisa ditawar-tawar. Gitu. Ya, jadi begitu dilarang, itu haram. Ya, orang bersyahadat, syahadat sebelumnya tukang mabuk, tukang semuanya. Syahadat, detik itu juga dia harus berhenti mabuknya. Kalau tidak, dia jadi dosa besar. Ya. Sementara ketaatan, ia lakukan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Ya. Ilustrasinya seorang masuk ke dalam agama Allah, bersyahadat pada hari pertama Ramadan. Ya. Sebelumnya dia tukang minum khamr. Setiap hari dia minum khamr. Ya. Jadi kebiasaannya. Nggak minum khamr, badannya nggak enak. Begitu dia bersyahadat, selain itu juga dia harus berhenti secara total minum khamr. Bagaimana dengan perintah untuk menjalankan ketaatan? Lakukan semampunya. Lah, dia bersyahadat di hari pertama Ramadan. Puasa. Tapi ternyata jam 10 pagi, perutnya melilit, dia hampir pingsan. Buka puasanya. Nggak ada soal sama sekali, nggak jadi masalah sama sekali. Kemudian dia ganti pada hari yang lain. Kenapa? Karena memudaratkan dirinya karena dia belum terbiasa, belum mampu untuk berpuasa. Ya, jadi rahimakumullah seperti ini. Jadi neraka itu mengancam. Orang yang selamat dari neraka
Karena di akhirat tidak ada lagi tempat ketiga, yang ada hanya surga atau neraka, maka insya Allah akan ke surga. Tapi orang yang belum selalu ingin mengawali segala sesuatu dengan surga, 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 bisa jadi kemudian dia khilaf, tidak waspada, tidak hati-hati, akhirnya langkahnya tergelincir. Ya, maka waspadai neraka. Tinggalkan semua yang haram. Yang kalau kita tahu itu dilarang, maka tinggalkan. Kemudian barulah mulai untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Ya, makanya kalau bicara soal ketaatan, mesti sesuai kemampuanmu. Nggak ada tinggalkan keharaman sesuai kemampuanmu lah, tapi lakukan kewajiban, tunaikan kewajiban, tugas, tanggung jawab sesuai kemampuan. Tapi kalau bicara keharaman, nggak ada teksnya sesuai kemampuan. Nggak ada keharaman mastata'tum sesuai kemampuan. Lah, tinggalkan yang haram pasti mampu dilakukan oleh semua makhluk, maksudnya semua hamba Allah SWT. Semua nggak ada persoalan dengan. Terus kita kalau ada orang, misalnya orang-orang tertentu, kalau ninggalin yang haram, jadi binasa lah. Karena Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali itu justru membinasakan. Ya, sebaliknya yang Allah perintahkan itu justru akan membahagiakan dan menenteramkan. Kelas, maka di akhir itu baru wa idzal jannatu uslifat. Wa idzal jannatu uslifat. Maka isu hari kiamat itu selalu isu rasa takut. Isu rasa takut, agar ada rasa takut. Ya, karena orang akan selalu baik jika ia memiliki takut. Bahkan ketika rasa takutnya luar biasa, dia bisa jadi seorang alim kan? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi kriteria utama ulama yang kualitas rasa takutnya kepada Allah itu luar biasa. Yang nggak punya rasa takut nggak bisa jadi ulama. Ilmunya banyak, maka dia bukan ulama, ilmuwan saja, ilmuwan Islam. Tapi dia sangatlah besar. Kalau ini rahimakumullah bagian awal dari ini 1 sampai 11 ini ada 12 ida itu kan. Nah, semuanya itu tentang gambaran mukaddimah ya, mukaddimah bagi sumpah Allah SWT di depannya itu agar kemudian ini semacam mukaddimah untuk membangun kesadaran diri kita untuk menerima informasi yang Allah sampaikan berikutnya. Alimat nafsum ma ahdarat. Nah, pada saat itu manusia sadar apa yang telah dihadirkannya. Ahdar kan hadir sudah kita nyebutnya hadir ya. Mudahnya rahimakumullah cek lagi kita itu terlihat sebagai apa, sebagai siapa ya, mudahnya seperti itu. Jadi ketika di rumah ibu terlihat sebagai idealnya istri soleha di mata suaminya ya, tapi kalau di mata suaminya hanya terlihat sebagai istri saja berarti itu masalah ya. Di hadapan anak-anak ibu harusnya terlihat sebagai bunda yang soleha ya, bukan hanya sebagai emak yang telah melahirkan anaknya ya, begitu ya, di mana berada terlihat sebagai sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi halimat nafsum ma ahbar. Ya. Dia telah hadir. Misalnya gini, ibu-ibu kemana nih? Pergi kemanapun gitu ya, di lingkungan apapun orang akan tuh oh telah hadir seseorang yang ilmu agamanya, telah hadir seseorang yang ketaatannya, telah hadir seseorang yang ya kan? Kita kan hidup dengan gaya itu. Ya. Misalnya kita lagi duduk-duduk hadir seseorang, wah ahli sepeda datang gitu. Ada gitu kan? Ya, padahal dia juga sholat. Ya, padahal dia juga ngaji, tapi dia adalah ahli sepeda. Bayangkan kalau seorang ahli tilawah datang, masya Allah. Ya, masya Allah. Seorang guru ngaji datang. Seorang ibu solehah datang. Ya, rahimahullah. Seperti itu. Alimat nafsu ma ahdarat. Nah, yang jadi soal itu kesadaran itu munculnya belakangan. Ya, kesadaran itu munculnya maka apa yang harus dilakukan terkait ayat ke-14 ini? Perbaiki status kita sejak sekarang, bukan dengan utak-atik status di medsos, itu nggak penting sama sekali itu. Ya. Jadi, yang lebih penting adalah status kita yang hakiki, status kita yang hakiki, ya, yang dohirnya dari diri kita itu yang jauh lebih penting. Ya, aliman nafsu ma ahdarat. Maka kata kuncinya jangan pernah bersedia
nggak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadirkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, cari aspek keridhaannya apa itu? Ridho nggak? Oh, ridho. Maka perjuangkan, kan enak, clear. Kadang-kadang ya kita kan hidup modern itu banyak sekali, orang-orang modern itu banyak sekali aktivitasnya. Maka dikonfirmasi saja, nggak apa-apa. Ya nggak mesti kita harus melulu baca Quran dulu baru kemudian mulai beraktivitas, ya enggak. Ya, ngaji aja. Tapi cross check dulu, apa ini pahalanya apa ya? Gitu. Ridhonya apa? Oh, nggak ngerti. Telepon ustadz atau ustazah kan beres. Ustazah, saya mau jalan-jalan ini. Berpahala nggak sih? Berarti saya nanya, kemana? Sama siapa? Sama suami, sama anak-anak. Pahala. Apa sih jawabannya begitu kan? Ya. Jadi, alimat nafsumma, ahdar, cek lagi apa yang kita kehidupannya ini. Ya, maka menyenangkan sebenarnya nggak ada kaitannya dengan ridho. Apa itu? Orang yang diuji karena hartanya. Saya nggak ada orang marah kalau dikatakan, wih, Masya Allah, si hartawan datang, atau si apalagi orang yang banyak hartanya. Ya nggak ada masalah sebenarnya dengan itu. Tapi terus apa ridho Allahnya di sana? Ya nggak ada apa-apa ridho Allah. Ya, Masya Allah si ibu cantik datang gitu misalnya. Terus apa? Emang Allah hanya ridho sama yang cakep doang kan? Enggak kan? Iya, nggak ada ukuran fisik bagi Allah SWT. Allah la yandur ila suarikum wa ajzamikum. Allah nggak lihat bentuk, Allah nggak lihat fisik. Allah lihat hati dan amal. Nah, rahimakumullah, kemudian Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas. Ini bulan-bulan bintang-bintang yang kelihatan di malam hari, kemudian di siang harinya lenyap. Allah bersumpah dengan makhluknya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, pastilah ada kelebihan, ya, ada keistimewaan pada makhluk tersebut. Kayak Allah bersumpah dengan wadduha, wal idza saja. Ya, Allah banyak sekali bersumpah dengan malam, bersumpah dengan waktu subuh. Targetnya apa? Targetnya untuk kita bahwa itu adalah hal-hal yang hanya bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia nggak mungkin mengklaimnya dengan alasan apapun. Siapapun ilmuannya, betapa canggih pun teknologinya, nggak mungkin orang mengklaim, oh, bintangnya nggak kelihatan karena kami desain itu. Nggak. Mobil khunnas. Jadi apa bedanya an-nujum dengan khunnas? Khunnas itu ya bintang yang terlihat hanya di malam hari, tidak terlihat di siang hari. Jadi situasi itu maksudnya. Allah bersumpah dengan itu. Al-jawari al-kunnas wal laili idza as'as, dan malam apabila telah masuk ke dalam gelapnya, was-subhi idza tanaffas, dan subuh ketika sudah mulai bernafas, sudah mulai bangun. Ya. Sampai detik ini, ya, dengan segala kecanggihan, manusia tetap nggak bisa memutar balikkan sehingga beraktivitas di malam hari dan tidur di siang hari. Lah, ya, kecuali untuk situasi tertentu saja. Kemujizatan Al-Quran, rahimakumullah, kemujizatan Al-Quran. Harusnya informasi di dalam ayat-ayat ini bisa dilawan oleh atau ilmu pengetahuan modern. Bisa dibalik kita minum pil obat tertentu sehingga malam itu bisa jadi seperti siang berubah di malam. Melakukan itu. Maka ini sampai hari kiamat terjadi. Walaili idza as'as. Malam itu gelap, malam itu as'as itu suasana yang hening. Ya. Suasana malam selalu lebih dibanding siang. Dan itu akan terjadi dimanapun, sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Ya, ibu keliling aja dunia kalau nggak percaya. Nggak mungkin ada bagian bumi yang lalu di malam hari ramai. Ada hari-hari tertentu, ya momen-momen tertentu saja. Tapi sepanjang tahun lah. Ya, subhi tanafas, bernafas, mulai aktivitas itu selalu pagi. Waktu terbaik seluruh dunia. Bahkan mereka yang nggak beriman pada Allah pun mereka melakukan itu. Ya kan, mereka mulai bernafas, mulai beraktivitas di pagi hari. Wasubhi tanafas. Masya Allah. Ayat mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran adalah mukjizat. Ya, sekali lagi, hari ini kita menyaksikan kemujizatan ini segar lagi di dalam kesadaran kita bahwa
Ini kemujizatan. Allah sampaikan malam itu tempat istirahat, malam tempat lebih hening, lebih sepi. Siang, pagi itu tempat beraktivitas. Ayat ini turun 14 abad yang lalu. Ternyata kebiasaan hidup manusia tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ya. Kalau bukan Allah, maka siapa? Itu pertanyaannya. Maka apa konsekuensi dari semua informasi ini dan keyakinan dari kesadaran yang mulai tumbuh dalam diri kita masuk ke Islam? Konsekuensi pertama, innahu laqulu rasulin karim. Ya, tulis ini bukan Muhammad SAW, kecuali Imam Asy-Syaukani, ya, beliau ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ini juga bisa dimaknai sebagai Rasulullah. Tapi sebagian besar mufassir mengatakan Rasulin Karim ini yang dimasukkan adalah Jibril yang menghantarkan wahyu dari Allah, dari Lauh Mahfud kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat dari 1 sampai ke 18. Ya. Pertama dari 1 sampai ke 13 Allah ingin ingatkan bahwa semuanya akan ada saat berakhirnya, semuanya pasti akan berakhir suatu hari nanti. Kemudian di ayat 14 ini semacam kesimpulan ibrah yang harus kita ambil dari ayat 1 sampai 13 bahwa perhatikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jangan asal-asalan berbuat, jangan berbuat asal karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian mulai ayat ke-15 sampai ayat ke-18 ya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk menyadarkan kita bahwa semua ini tidak mungkin dilakukan, kita akan berakhir, kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan bahwa Allah segala sesuatu. Maka kemudian di ayat 18 tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Al-Quranul Karim. Kelas, maka Allah sebutkan dalil di dalam surat ini kenapa Al-Quran harus diimani. Satu dalilnya, karena dihantarkan oleh Jibril. Allah sebutkan dalil-dalil Jibril itu kenapa begitu istimewa. Nah, Anda perhatikan rahimakumullah, Quran itu begitu disampaikan Al-Quran mukjizat, itu bukan hanya tentang isinya, bukan hanya tentang susunan bahasanya, bukan hanya tentang susunan ayat di dalam surat di dalam mushaf, bukan hanya tentang keindahan maknanya, bukan hanya tentang cara bacanya, tetapi bahkan kemujizatan Al-Quran itu, rahimahullah, antum tahu, ia akan memberikan keistimewaan, kemuliaan kepada apapun, siapapun, pihak manapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, itu Al-Quranul Karim. Ya, diturunkan oleh Rasul terbaik, utusan Allah terbaik yaitu Jibril alaihissalam, disampaikan kepada kekasih Allah di muka bumi Muhammad SAW, penutup para nabi, nabi terbaik dari semua nabi dan rasul, disampaikan kepada umat terbaik yaitu umat Islam, disampaikan kepada generasi terbaik dalam sejarah kehidupan umat manusia yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diturunkan pada malam terbaik yaitu malam Lailatul Qadar, pada bulan terbaik yaitu bulan Ramadan. Terus semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran sampai hari ini. Kalau nggak percaya saya, ibu-ibu coba aja nyari pengemis hafal 30 juz. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi jago matematika, mungkin bisa jadi akhirnya harus ngemis. Ya. Nggak ada hafal 30 juz, hidupnya hina. Nggak ada orang beral-Quran dalam hidupnya lantas harus menerima kehinaan. Lah. Kualitas kemuliaannya selalu bisa diukur dari kualitas kedekatannya dengan Al-Quranul Karim. Makin dekat dengan Al-Quran, maka dia selalu makin mulia. Nah sekarang Allah sebutkan kemuliaan Al-Quran dari aspek yang membawanya, yaitu Jibril alaihissalam yang menyampaikannya kepada, yang bertugas menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, laqaul Rasulul Karim. Ia adalah, Jibril itu adalah utusan yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua, dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Ya, untuk membawa amanah Allah Subhanahu wa taala, inda dzil arsy makin, inda dzil arsy, ya, hidupnya di arsy, ya, levelnya tinggi sekali. Ya. Kita semua tahu Allah yang istawa al arsy, bersemayam di atas arsy.
Ditempatkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di arsy, sekeliling arsy. Yakin, selalu mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Nggak pernah gagal menunaikan perintah. Muta'in, selalu taat, tidak pernah melawan. Kemudian sama amin, amanah. Ya, melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan. Ya, amin ini kan bisa memberikan rasa aman. Maka satu, Rasul Karim, dua, dzi quwwatin, tiga, inda dzil arsy, empat, makin, muta'in, taat, dan amin. Maka nggak ada alasan meragukan Al-Quran. Ya, nggak ada alasan lantas bagi seorang mengatakan, nah, saya ragu jangan-jangan Jibril menyampaikan semua ayat yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi keraguan terhadap Allah. Ayat 1 sampai 18 menceritakan tentang kemahakuasaan Allah. Hilang keraguan terhadap Jibril dengan semua kemuliaan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini, ayat 19, 20, 21. Kemudian Allah juga bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi at-takwir, ayat-ayat, kumpulan ayat-ayat yang menerangkan tentang kualitas Al-Quranul Karim. Wa masahibukum, temanmu itu nggak gila. Kenapa Allah pakai kata sohib? Emangnya Nabi sohib sama orang jahiliyah? Iya. Kan hidup satu kota. Ya, mereka berteman dengan Rasulullah SAW. Temanmu itu nggak gila. Ya. Allah cuma ingin mengingatkan mereka saja bahwa dari usia kecil sampai usia 40 tahun, mereka nggak pernah nuduh Muhammad itu gila. Justru yang terjadi kan sebaliknya. Ya. Tahun berapa itu? Nah, tahun ketika kemudian Ka'bah dipugar setelah banjir besar. Ya, Hajar itu ke posisinya semula. Maka yang dipercaya untuk pendapat pada saat itu adalah Muhammad. Yang kita tahu sejak saat itu Nabi kemudian gelar Al-Amin. Ya. Usia 25 tahun terpilih untuk membawa kafilah dagang Khadijah radhiyallahu anha. Itu kan dipercaya sebagai pemuda yang amanah. Jadi nggak ada stigma negatif terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah menjadi Rasul. Jadi Allah cuma mengingatkan aja, wa masahibukum majnun, temanmu itu bukan orang gila. Ya, wa masahibukum bimajnun. Satu. Maka kalau nggak gila, ia adalah sosok yang berakal. Ia adalah sosok yang amanah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ia Muhammad SAW sungguh telah melihatnya di ufuqil mubin. Di sini maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Jadi Nabi dalam tafsir disebutkan pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya, ukuran aslinya, yang ketika sayapnya dikepakkan maka menutupi seluruh langit kota Mekah pada saat itu. Yang ketiga, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu orang yang pelit untuk menyampaikan berita ghaib. Ya, ghaib di sini maksudnya kabar-kabar ghaib ya, tentang Allah, tentang surga, neraka. Dia nggak pernah menyembunyikan apapun. Semua yang ia terima, ia pasti sampaikan. Ya, sebagaimana yang dikenal oleh orang Arab sebelum diangkat menjadi Rasul, ya Nabi seperti itu. Beliau sampaikan apa yang beliau tahu, beliau sampaikan. Nah, donin ini ada qiraat yang mereka nggak baca bod, tapi bacanya Allah, bilonin, zon. Pernah dengar orang nyebut su'udzon atau husnudzon, nah zon, bilonin, pakai Allah. Nah yang pakai Allah itu artinya apa? Dan tidaklah Muhammad itu terhadap ghaib itu tertuduh. Artinya dia nggak bisa dituduh berbohong terhadap informasi ghaib, informasi tentang Allah, informasi tentang malaikat, informasi tentang segala neraka dan sebagainya. Jadi kedua-dua makna itu tepat. Ya, jadi bisa dimaknai ini bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menutup-nutupi, tidak pernah pelit untuk menyampaikan berita gaib. Bisa juga dimaknai Nabi Muhammad SAW tidak bisa dituduh muttaham
'alal ghaibi bimuttaham. Nabi tidak bisa dituduh telah berbohong tentang Allah, tentang yang lainnya. Kenapa? Karena statusnya sohib. Kalian kan tahu persis, sohib kan orang dekat itu, sohib. Dekat sekali. Ya, tahu siapa mereka, tahu orang jahiliyah itu tahu siapa Muhammad, bagaimana kejujurannya, bagaimana masa lalunya yang luar biasa, masa kecilnya, masa remajanya, masa mudanya, masa dewasanya. Satu-satunya warga kota Mekah tanpa celah. Ya, kok tiba-tiba begitu menyampaikan bahwa ia menerima wahyu dari Jibril dianggap gila dan sebagainya. Ya. Nah, ayat ke-25, "Wa huwa biqauli syaitonir rajim." Nah, ini ke Al-Qur'anul Karim huwa yang di sini ya. Tidaklah Al-Qur'an itu perkataan setan. Ya. Jadi ya, Al-Qur'an dari Allah, Allah ceritakan kekuasaannya. Al-Quran disampaikan oleh Jibril, Allah ceritakan keutamaan Jibril. Al-Quran oleh Jibril disampaikan kepada Muhammad SAW, Allah sampaikan keunggulan Nabiullah Muhammad SAW. Bahwa Nabi nggak mengada-ngada tentang Al-Quran, Nabi beneran ketemu dengan Jibril. Dan Nabi itu adalah sahib kalian tahu bahwa Nabi nggak pernah bohong, Nabi nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Kemudian Allah ceritakan pada akhirnya tentang Al-Quran itu sendiri, bahwa itu bukan dari setan. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya, kan udah jelas Allah, Jibril, Muhammad. Kok tetap dituduh itu dari setan? Ya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya, tidaklah Al-Qur'an itu perkataan setan yang terkutuk. Ya, jadi ayat ini klaim sekaligus jawaban atas pertanyaan. Mereka menuduh dari setan, Allah sebut setan rajim. Setan terkutuk. Jadi ada kata-kata rajim. Ya, bahwa setan itu terkutuk, maka nggak mungkin apa urusannya setan dengan Al-Quran. Justru maunya setan, Al-Quran tidak pernah disampaikan kepada umat manusia. Nah, baru terakhir, respon kita terhadap informasi di atas ini. Dan pada akhirnya, mulai 26, fa'aina tadhhabun. Terus mau kemana? Mau kabur kemana? Ya kan? Pilihannya di sini kan jelas nih. Huwa, coba perhatikan. Huwa di sini Nabi, huwa di sini Al-Quran. Nabi menyembunyikan kebenaran, arah Al-Quranul Karim menyampaikan kebenaran, bukan dari setan. Jadi antara Nabi dengan setan. Fa'aina tadhhabun. Milih ikut Nabi atau ikut setan. Fa'aina tadhhabun, pergi kemana? Wa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali pengingat bagi seluruh peringatan. Orang akan selalu selamat insya Allah selama ia peduli dengan peringatan. Benar nggak? Soalnya kan? Iyalah, orang nikah itu bahagia banget kan kalau nikah. Senangnya minta ampun. Tapi lagi nikah malah diingetin, disuruh dengan khutbah nikah namanya. Ya, di mana-mana selalu momen kebahagiaan apapun bagi seorang mukmin pasti ada peringatannya. Abdurrahman bin Auf nikah dia di pasar. Radhiyallahu anhu. Terus ceritakan Rasulullah, aku sudah berdagang, aku sudah nikah. Apa kata Nabi? Langsung diingatkan sama Nabi. Aulim walau isya. Langsungkan acara walimah walaupun hanya menyembelih kambing. Di mana-mana peringatan. Ya, kita lebih senang dengan peringatan karena peringatan menyelamatkan. Nah, anehnya perhatikan di lingkungan kita ada orang peringatan. Apaan sih? Kayak aja kayak kita udah pasti ke neraka aja. Enggak, jangan begitulah. Allah kan maha baik. La ilaha illallah. Ada Allah maha baik. Nggak ada yang meragukan Allah maha nyayang. Tapi kalau nggak diingatkan, maka kita nggak mungkin bisa merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, peringatan. Siapapun orang perlu diingatkan. Ya, orang-orang baik itu tergelincir karena nggak bersedia lagi menerima peringatan. Maka kan kita sering dinasihati agar selalu punya guru, ya kan? Punya guru. Siapapun dia punya guru. Guru yang memberinya peringatan. Maka kalau ada orang berubah jadi aneh, ibu-ibu cek siapa gurunya. Ya, udah nggak punya guru, ya pasti itu jadi aneh. Kemudian yang ke-28, liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapapun di antara kamu yang ingin beristiqamah. Lil alamin, Al-Quran untuk seluruh alam. Tapi siapa yang bisa merasakan peringatan Al-Quran, kebaikan Al-Quran? Hanya orang yang bersedia untuk merasakannya. Ya.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapa yang bisa merasakan bahwa Muhammad itu adalah rahmat? Yang bersedia mengakui Muhammad, bersedia mengikuti Muhammad, ya kan? Yang bersedia. Al-Qur'annya peringatan, oh iya. Al-Qur'an menyelamatkan, iya. Al-Qur'an membahagiakan, iya. Siapa yang akan mendapatkan semua yang disediakan Al-Qur'an? Orang-orang yang bersedia untuk menerimanya, orang-orang yang bersedia menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Teman, ibu bikin apa? Bikin masakan, enak banget. Ya, terus ibu bilang, ini masakan enak banget, saya nyiapinnya 1 minggu misalnya. Terus pertanyaannya, siapa yang merasakan makanan itu enak? Kah? Enggak. Tapi yang mencicipinya, yang enggak menjeblak. Tamam, rahimakumullah. Jadi, bawa ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dia bilang apa? Islam itu harusnya rahmat. Al-Quran sudah menjelaskan Islam rahmat bagi siapa? Alamin, bagi semua orang, bagi seluruh alam. Iya, tapi kan yang bersedia menerimanya. Kalau dia nggak bersedia menerima Al-Quran, ya nggak rahmat dong buat dia. Sahih. Ya, man syaa minkum ay yastaqim. Ya, peringatan bagi seluruh alam hanya bagi yang bersedia untuk istiqamah. Nah, pertanyaannya, bukan ayat ini cukup sebenarnya, ayat 28 ini, cukup liman syaa minkum. Siapa saja yang harusnya, kenapa tiba-tiba keluar kata baru, yastaqim? Harusnya kan an yadhkur misalnya, siapa saja yang mau mengingat. Ya, tapi kenapa berubah menjadi an yastaqim? Artinya apa? Al-Quran hanya bisa optimal menjadi peringatan jika kita istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Enggak, kalau lagi ada masalah aja ke Quran. Enggak, kalau ada urusan keluarga aja ke Quran. Enggak, ada lah. Semua aspek dan setiap waktu itu maknanya. Baru Al-Quran bisa memaksimalkan, menjalankan fungsinya sebagai pengingat bagi kita. Itu kenapa kita diminta selalu tilawah. Ya kan? Tilawah. Itu urusannya. Kenapa? Lagi bahagia, lagi senang-senang disuruh ngaji juga. Ya, biar Al-Quran selalu bisa mengingatkan dalam semua aspek kehidupan. Terakhir, wa ma tasyauna illa yasya'allahu rabbul alamin. Pada akhirnya engkau hanya berkehendak, berkeinginan, tapi ketetapan atas kehendak itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan akhirnya ada di Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ditutup dengan Rabbul alamin. Maknanya apa? Bahwa silahkan berkeinginan baik sebesar apapun itu, karena Allah itu Rabbul alamin. Allah bisa tundukkan semuanya, karena Allah penguasa jagat raya. Allah bisa tundukkan semuanya agar niat baik kita itu bisa berhasil. Jangan ragu untuk berniat baik, jangan ragu untuk ya, karena semuanya bisa disukseskan oleh Allah SWT, karena Allah Rabbul alamin. Ya, itu rahimakumullah kajiannya surah At-Takwir. Ya, kalau kita ingin simpulan secara umum, sebenarnya biasanya mufassir membaginya 2 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 14 ya, tentang fenomena kiamat untuk menyadarkan, mengingatkan. Kemudian ayat kepada Jibril, ya, malaikat, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bersedia untuk menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi hidup kita. Jadi itu secara umumnya seperti itu. Namun kalau ayat-ayat yang ada dalam surat ini ingin diklasifikasikan lebih detail lagi, maka ayat 1 sampai 13 itu adalah tentang fenomena hari kiamat, ya, fenomena alamnya dan fenomena yang termasuk yang terjadi terhadap diri kita. Ya, kita mulai di hari kiamat kita nggak akan peduli lagi apa yang pernah kita cintai, ya. Kemudian kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Maka rasa takut akan harusnya banyak kebaikan di dalam hidup kita, karena kita baik mana yang diterima oleh Allah, baik mana yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka. Ya, kemudian ayat 15 sampai ayat 18 itu tentang kekuasaan Allah di jagat raya ini. Ya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dengan khunnas, dengan jawaril kunnas, dengan al-lail, dengan as-subhi. Itu
Itu semua tidak sanggup diciptakan oleh manusia. Manusia tidak sanggup untuk merubah fungsi-fungsi apa yang sudah diciptakan oleh Allah ini. Maka kemudian yang harus kita lakukan, satu, yakin bahwa Jibril adalah hamba Allah istimewa yang dipilih oleh Allah untuk mengantarkan wahyu kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ini istimewa Jibril Rasulun Karim di quwwatin dari asyimakin muta'in tamma amin. Kemudian Muhammad SAW tidaklah ia gila alaihi salatu wassalam, benar-benar menyaksikan Jibril bil ufqil mubin. Kemudian tidak pernah mau menutupi sesuatu yang harusnya disampaikan. Itu sosok kemuliaan Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran bukanlah perkataan setan. Ya, tapi Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah. Maka fa'ina tadhabun, kita udah nggak ada pilihan. Kita nggak ada pilihan lagi. Pilihan kita cuma satu, terima Al-Quran, karena Al-Quran bersumber dari Allah, ya, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, isi Al-Quran adalah kalamullah. Tapi ya, keinginan kita untuk menerima Al-Quran itu harus diikuti tekad untuk menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Jadi bukan dibaca doang, ya, atau diindahkan, dimerdukan suaranya, walaupun itu penting, walaupun itu berpahala banyak. Tapi target besarnya adalah zikrun. Target besarnya adalah hidayah yang ada di dalam Al-Quran bisa benar-benar menjadi pedoman di dalam hidup kita. Dan agar ini berhasil, harus dilakukan secara istiqamah. Istiqamah itu apa? Bukan berarti istiqamah ini sekedar tiap hari baca lah, tetapi jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk semua aspek. Setiap waktu, ya, setiap tempat, setiap keadaan, harusnya Al-Quran dulu. Ya, apa kata Allah? Apa maunya Allah? Tamam? Wa ma tasyauna illa yasya'allahu rabbul alamin. Pada akhirnya kita harus benar-benar sadar kita hanya punya hak untuk tapi apakah keinginan itu akan berhasil atau tidak? Itu semua tergantung pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah berdoa, selalulah memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah, meridai semua niat baik, semua juhud yang kita lakukan di dalam hidup ini. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Ali Jufar CMA yang sudah memberikan materinya kepada kita semua, sungguh luar biasa, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kami. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja ya Ustadz ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat kita. Saya akan bacakan satu persatu. Afwan Ustadz, sebelumnya mungkin share screen-nya bisa dilepas dulu, ditutup dulu. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, maaf Ustadz, bisa lebih dijelaskan lagi tentang ayat yang ke-22, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Ini maksudnya seperti apa? Apa tuh Ustadz? Wa sahibukum bimajnun. Sohib, ya Rasulullah kan sohib bersahabat, artinya hidup dalam lingkungan orang jahiliyah. Mereka tahu persis siapa Nabiullah Muhammad SAW. Jadi bukan orang baru, bukan pendatang. Warga asli, suku Quraisy. Nabi garis keturunannya sampai kepada Ibrahim alaihissalam kan, Ismail, Ibrahim. Jadi semua tahu itu, semua, apalagi orang Arab itu kan dari 3 ilmu yang sangat mereka kuasai, salah satunya adalah ilmu ansab, ilmu tentang nasab. Mereka tahu siapa Muhammad. Muhammad bukan orang pendatang, ya, tahu persis, tahu masa kecilnya, tahu ayahnya, tahu kakeknya, tahu semuanya. Itu maknanya sahibukum. Maka ayatnya singkat, antum lihat, tapi sekaligus Allah menyelesaikan semuanya. Allah ingin ingatkan orang jahiliyah yang terus-menerus menuduh Nabi gila, menuduh Nabi tersihir, menuduh Nabi nggak benar, menuduh Nabi pengen kekuasaan, menuduh Nabi pengen perempuan dan sebagainya. Itu kan sahibukum, kalian tahu siapa dia sebenarnya. Ya kan, mereka
menyaksikan bagaimana Nabi hidup, bagaimana lingkungan Nabi. Semuanya kemuliaan. Kemanapun Nabi hadir selalu membawa kebaikan. Ya, bukan hanya ketika Nabi sudah dewasa, tapi bahkan kecil aja kan. Sebelum usia 4 tahun kan dititipkan di Halimah di suku Bani Sa'ad. Halimah yang tadinya hidupnya, sukunya hidup dalam keadaan paceklik berubah jadi lebih bahagia, lebih makmur dan sebagainya. Jadi, kemana-mana kebahagiaan, kemana-mana kebaikan. Kenapa tiba-tiba begitu Nabi menyampaikan dirinya bahwa ia menerima wahyu dari Jibril, kalian malah menolak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan sahib kalian itu. Jadi kan nggak mungkin orang hanya gara-gara ia menyampaikan sesuatu yang nggak bisa kita nalar, lantas jadi pembohong, itu kan nggak mungkin kan. 40 tahun jujur, 40 tahun berakal sehat, tiba-tiba begitu menyampaikan dirinya, oh saya menerima wahyu ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq, langsung diputuskan, langsung divonis, oh kamu gila. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi ayat Al-Quran yang turun, itu bukan bahasa setan, bukan bahasa puisi, bukan kebiasaan syair Persia, bukan, semuanya bukan. Ya, sesuatu yang selalu ketika didengar akan menundukkan hati. Ya, itu maknanya wa masahibukum bimajnun. Maka antum melihat kenapa Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat paling dekat dengan Nabi SAW, kemudian digelari dengan As-Siddiq, As-Sadiq yang As-Siddiq, teman yang selalu membenarkan. Ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, ragu, atau sebagian besar sahabat ragu, tapi Abu Bakar malah sebaliknya. Abu Bakar cuma ingin memastikan apakah benar cerita tentang Isra Mi'raj itu disampaikan oleh Muhammad. Ketika dijawab iya, itu cerita dari Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau begitu, itu pasti benar. Pertanyaannya, Abu Bakar logis nggak? Sangat. Kenapa? Orang dinilai dari latar belakang. Orang nggak pernah bohong. 40 tahun nggak mungkin tiba-tiba berbohong untuk Tuhannya. Itu nggak mungkin. Ya, kita kan hidup dengan latar belakang ini kan? Iya. Kita hidup dengan latar belakang. Kita nggak bisa mencabut latar belakang kita, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Makanya sebaliknya juga nggak mungkin. Pembohong selama 40 tahun tiba-tiba dia dianggap sebagai sosok yang paling jujur. Itu juga nggak mungkin. Ya, orang yang jujur, ya maka dia jujur. Seperti itu. Ya, wa masahibukum bimajnun. Jadi ayatnya pendek, singkat, tapi di sana Allah jelaskan semuanya. Bagaimana memahami situasi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana termasuk kalau kita yang membacanya berarti membantah tuduhan yang dilontarkan oleh orang kafir terhadap kedudukan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Ya. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustadz mau bertanya, bagaimana mengajak lingkungan kita untuk menjadi lebih baik tanpa menyinggung perasaan mereka? Mengajak tanpa menyinggung perasaan, susah itu. Jangankan kita, jangankan ibu-ibu, Nabi saja dianggap menyinggung perasaan. Safah ahlamana, katanya. Muhammad, engkau itu membuat mimpi-mimpi kami, cita-cita kami itu jadi nggak ada artinya. Nyebelin intinya. Jadi kalau Nabi aja gagal, apalagi kita, benar kan? Iyalah. Iya. Dakwahnya enak banget, nggak marah-marah gitu. Akhirnya nggak ada yang terkoreksi. Yang salah aja terus. Ya, iya. Mengoreksi kesalahan itu pasti menyebalkan. Kenapa? Karena yang dianggap bersalah, benar kan? Iya. Mana mungkin dikoreksi terus gurunya ngomong gini, oh nggak apa-apa, ini udah bener kok, cuman benernya begini. Orang bingung, ini bener, koreksi. Pasti akan disalahkan dulu, Anda salah, benernya begini. Ya, pasti sebel terus yang disalahin itu. Ya, kalau disalah-salahin, males saya. Katanya gitu. Ya, gurunya ngomong, makanya guru harus hebat. Ya kan? Gurunya ngomong, kalau memang saya hanya untuk memberikan justifikasi, pembenaran atas semua yang dilakukan, maka saya nggak perlu jadi guru. Saya nggak perlu mengingatkan. Kalau memang kita udah benar, ngapain Allah utus Nabi Muhammad? Repot amat. Kita udah benar kok.
Kan Nabi disebelin. Dilempari batu kan ke Taif. Disebelin Nabi. Terus kita jadi lebih baik dari gitu, Bu. Enggak kan? Tak bisa dong. Yang penting harusnya pertanyaannya bagaimana caranya menyampaikan dakwah dengan baik dan benar. Ya, sampaikan dakwah dengan baik dan benar. Nah, ini kayak minum ini. Nih, kelas. Jadi anggap ini diri kita, pikiran kita. Jadi ini air ini ilmu, kesolehan. Nah, harus penuh dulu kitanya nih, gelas ini penuh. Nanti kan dia luber kan, jadi isi terus luber, tumpah. Nah, itu yang tumpah itulah yang jadi dakwah gitu. Maka terjadi secara natural. Guru itu, pendakwah itu yang selalu belajar, selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Bukan yang dia rekam pidatonya, ceramahnya di kamarnya, terus dia share biar viral, biar dianggap guru. Lah, dia belajar terus sampai banyak ilmunya. Sampai begitu ada apa-apa, pendapatnya itu benar. Ada sesuatu, dia bisa mengoreksi dan koreksinya benar. Baru kemudian terbentuklah sosok pribadi guru secara natural. Makanya zaman dulu, begitulah sejarah lahirnya mazhab. Ya, Imam Syafi'i berguru kemana-mana. Ya, maka pertanyaannya kalau mau dakwah kita bisa jadi benar, bisa diterima dengan baik, maka jadilah diri yang benar. Diri yang benar itu apa? Gurunya harus banyak, ilmunya harus banyak, ya belajarlah. Imam Bukhari gurunya lebih daripada 1000, itu yang kecatat doang 1000, yang nggak kecatat banyak lagi. Ya itu jawabannya. Tapi ya cuma kalau disebelin ya itu konsekuensi dari menyampaikan kebenaran. Kan nggak mungkin disebelin mulu, kan nggak mungkin kan. Kayak Nabi juga kan sama. Nabi waktu ke Habasyah diterima sahabat-sahabat Nabi. Jadi ada yang menerimanya dengan cinta, ada itu ada rombong juga. Jangan terus bawa hadis, kan ada Islam gharib, ketika gitu. Islam itu aneh, maka di akhir zaman Islam akan aneh.